Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Ikhwan, kita lanjutkan kembali pelajaran Durusul Lughah. Masih di Ad-Darsus Samin Asyar, pelajaran ke-18 di halaman Shafhah Sabi'ah wa Ishrin Ba'da Mi'ah 127, halaman 127. Anda bacakan di situ al-hiwar bain Hamid wa ghairuhu. Hamidun li zaujatihi, Hamid berkata kepada istrinya, aina turidina an tadhhabi ba'da salatil asri? Aina turidina, kemana kamu ingin pergi setelah sholat asar? Aminah, uridu an azura jaratana alati daratni amsi. Saya ingin mengunjungi tetangga kita yang dia telah mengunjungiku kemarin. Hamidun, ayumkinuki antarji'i qabla salatil maghribi? Apakah kamu bisa untuk pulang sebelum sholat maghrib? Aminatu, yumkinu insyaallahu. Mungkin insyaallah, bisa insyaallah. Hamidun, arju an tagsili qamisyal abyadha ba'da ruju'iki min indil jarati. Saya harap engkau mau mencucikan kemeja putihku setelah kamu pulang atau kembali dari rumah tetanggamu. Min indil jarah, dari sisi tetangga. Aminatu, sa'agsiluhu wakwihi insyaallahu. Saya akan mencucinya dan menyetrikanya insyaallah. Hamidun, aina turiduna an tadhhabul ana ya abna'i? Kemana kalian ingin pergi sekarang, wahai anak-anakku? Al-abna'u, nadhhabul ana ilal masjidi wa ba'da salati nuridu an nadhhaba ila suqi linashtariya aklaman wa dafatira wa masatira. Kami akan pergi sekarang ke masjid, dan setelah sholat kami ingin pergi ke pasar untuk membeli beberapa pulpen dan buku-buku tulis dan penggaris-penggaris. Hamidun, aina zumala'ukum ma ja'ul yauma li ziyaratikum ka'adatihim kulla usbu'in? Di manakah teman-teman kalian? Mereka tidak datang pada hari ini untuk mengunjungi kalian seperti kebiasaan mereka setiap pekan. Al-abna'u aradu an yadhhabul yauma ilal muthafi. Mereka ingin pergi hari ini ke museum. Hamidun, ya banati, anal ana adhabu ilal mustashfa li iyadati Salma. Aturidna an tadhhabna ma'i? Wahai anak-anak perempuanku, saya sekarang akan pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Salma. Apakah kalian ingin pergi bersamaku? Al-banatu, anak-anak perempuan mengatakan na'am, iya. Hamidun, madza turidna an ta'khudna laha? Apa yang kalian ingin ambil untuknya? Maksudnya, apa yang kalian ingin bawakan untuk dia, untuk Salma? Al-banatu, nuridu an na'khudha ma'ana ulbatal halwa hadhihi. Kami ingin membawakan bersama kami ulbah, yaitu satu kotak halwa, manisan, permen, ya, ini, ya. Inna Salma tuhibbu hadhil halwa katsiran. Sesungguhnya Salma sangat menyukai manisan atau permen. Hamidun, aturidna an ta'khudna syai'an akhara? Apakah kalian ingin membawakan sesuatu yang lain? Al-banatu,
nuridu an na'khudha hadhil majallata wa hadzal kitaba wa hadhil malabisa. Kami ingin ya membawakan majalah ini dan buku ini dan pakaian-pakaian ini. Hamidun arju alla ta'khudna hadhil asya'a kullaha. Saya harap kalian tidak membawa barang-barang ini semua. Fa innal mustashfa la yasmahu bidukhuli asya'a katsiratin. Karena sesungguhnya rumah sakit tidaklah mengizinkan masuknya barang-barang yang banyak ini. Aina Khadijatu wa Aisyatu wa Ummu Kulsumin aturidna an yadhhabna ma'ana. Di mana Khadijah dan Aisyah dan Ummu Kulsum? Apakah mereka ingin pergi bersama kita? Ihdal banatu la adri aynahunna adunnu annahunna maraja'na minal madrasati. Salah satu dari anak-anak perempuan mengatakan, saya tidak tahu di mana mereka. Saya menyangka bahwa mereka belum kembali dari sekolah. Hamidun hayya bina ya banatu. Ayo kita pergi wahai anak-anak perempuan. Baik. Sampai sini ada pertanyaan seputar mufradat? Ya. Kenapa dibaca seperti ini? Kenapa harokatnya seperti itu? Ya. Nggak ada? Baik. Konsep yang perkataan hamidun itu apa yang setelahnya arju anda Ta'khudna. Arju saya harap. Allah itu gabungan dari an dan la. Agar kalian tidak mengambil ya barang-barang ini semuanya. Artinya membawa barang-barang ini semua. Asya'a. Nah. Baik. Sekarang kita masuk ke tamarinu, latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawab dari soal-soal berikut. Soal awal, madza yuridul abna'u an yashtaru minas suqi. Madza yuridul abna'u? Apakah yang anak-anak laki-laki inginkan an yashtaru untuk mereka beli minas suqi dari pasar? Apa ini jawabannya? Apa yang para anak-anak laki inginkan untuk dibeli di pasar? Apa? Gimana kalimatnya? Yuriduna. Yuridu siapa? Al-abna'u. Yuridu al-abna'u an yashtaru minasuqi apa? Aklaman wa dafatira wa masatira. Ya. Jadi yuridu al-abna'u, anak-anak laki-laki menginginkan an yashtaru, membeli minasuqi dari pasar, aklaman, beberapa pulpen, wa dafatira, dan beberapa buku tulis, wa masatir, dan ya beberapa penggaris. Naam. Soal sani, madza turidul banatu an ya'khudna li Salma? Apakah yang anak-anak perempuan inginkan untuk mereka bawa kepada Salma? Gimana? Lihat, jawaban mengulangi soal. Turidu al-banatu an ta'khudna apa? Ulbatal halwa. Nah, turidu an ta'khudna, mereka ya para anak perempuan ingin an ta'khudna, mengambil ulbatal halwa. Sekotak permen, ya sekotak permen kepada si Salma. Jelas ya? Sekarang kita masuk ke latihan kedua. Sahih ma yali. Perbaikilah apa-apa berikut ini. Perbaikilah apa-apa berikut ini. Berarti artinya kalimatnya salah. Ya.
Antum betulin nih kalimat yang benar bagaimana. Paham Tom? Antum kerjakan dulu. Ya. Tafadhol. Pak Ajis, yang tadi anu tanyain Soibin. Ini tafsir As-Sa'di yang bacakan. Kata Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah 62, ya, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang beriman dan begitu pula orang Yahudi dan Nasrani dan sabiin. Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, bagi mereka pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada rasa takut, tidak juga mereka bersedih. Nah, ini kita bacakan. Wa hadzal hukmu ala ahli kitab khassatan. Ini khususnya bagi ahli kitab. Li'anna as-sabiin as-sahih annahum min jumlati firaqin nasara. Pada orang sabiin yang benar adalah mereka termasuk kelompok daripada Nasara. Maka fa akhbara Allah Ta'ala annal mu'min min hadhil ummah. Maka Allah mengabarkan bahwasanya orang beriman dari umat ini, wal yahud wan nasara wasabiin, ya berarti masuk dalam man amana billahi wal yaumil akhir, masuk orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wasadaqu rusulahum, dan membenarkan rasul mereka. Fa innalahum al ajru al azim wal amnu, bagi mereka ya ganjaran yang besar dan juga keamanan. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak ada rasa takut, tidak juga mereka bersedih hati. Wa anna man kafara minhum billahi wa rasulihi al yaumil akhir fa huwa biddiddi hadil hal. Adapun orang yang kafir ya kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, maka mereka berlawanan dengan keadaan ini. Fa alaihi ala khauf wassah wal huzni, maka mereka merasa takut dan merasa sedih. Wasahi anna hadzal hukma
baina hadhi tawaif. Yang benar adalah hukum ini berada di antara kelompok-kelompok tersebut. Min haitsuhum la binisbati ilal iman bi Muhammad. Dilihat dari keadaan mereka bukan penisbatan kepada imannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, berarti masuknya itu ke Sobiin. Kenapa masuk ayat itu? Karena dianggapnya dia bagian dari Nasoro, begitu. Berarti yang bukan bagian musyrik ini apa yang nyembah bintang itu kan? Ya, makanya yang orang-orang yang apa namanya yang berimannya seperti kan di hadis pecahan umat itu iftirakul ummah dari 71 Yahudi yang masuk Islam, satu Yahudinya. Yahudi yang mana? Yang nyembah Allah. Nah, yang ngikutin syariatnya Musa, Nabi Musa alaihissalam. Syariatnya Nabi Isa, begitu. Allah alam. Sobiin berarti dari mereka berdua kan Sobiin. Kan Nasoro, min jumlatin Nasoro, masuk ke kalangan Nasoro gitu. Berarti masih ngikutin wallahu alam ya syariatnya Nabi Isa. Afwan. Kelas sudah? Baik. Soal awal. Coba dibaca Gumira nomor 1. Al-awwal Aminatu bintu Hamid. Artinya artikan dulu. Aminah bintinya Hamid. Kata salah. Yang benar apa? Sahih, yang benar Aminatu zaujati Hamid. Aminatu Zaujatu Hamid. Nah, yang benar adalah Aminah zaujahnya si Hamid, ya, bukan anaknya, tapi istrinya si Hamid. Nah, Hasan. Lanjut nomor 2, Pak Agung, tafadhol. Aminatu Ada an tuh, gimana? Tazu ro taha. Apa artinya? Aminah Saudarinya. Kata salah. Yang benar apa? Tazuro. Apa tuh? Di situ apa kalimatnya? Jaro taha. Nah. Kan Aminah. Jarotahum. Mereka berapa orang? Kan itu kan suami istri kan tuh, 2 orang kan? Berarti huma dong. Jarotahuma. Boleh seperti itu. Jadi apa tadi artinya dulu? Aminah ingin melindungi Tangganya ya. Aminatu turidu antazura jarotaha. Boleh. Betul itu jawabannya. Ingin mengunjungi tetangganya, tetangga dia. Tetangga siapa? Tetangganya Aminah. Kalau jarotahuma akan timbul pertanyaan, tangga keduanya siapa? Nggak disebutin di situ. Yang lebih tepat jarotaha. Ya, mengunjungi tetangganya. Baik, lanjut nomor 3. Ada li Pak, lam. Di zauja ada lam jar. Li zauja tihi. Itu fil apa itu? Amr. Berarti nggak mungkin aksili. Ghasala yaghsilu, apa amarnya? Iksil. Iksili al azra. Apa siapa yang tahu al azra? Azra apa? Enggak, apa bacanya apa? Azroko, azroki, azroku, azro. Nomor 2, nomor 3. Antum apa? Aswad.
Yaudah, apalah aswad. Aswad kalau dibaca aswad, aswadi, aswada, aswadu. Aswada. Kalau dibaca azraq berarti azraqi, azraqu, azraqo. Coba kenapa antum baca aswada? Aswadi. Alif lam. Taib. Dibacanya aswada. Kalau di sini azraqo. Coba kita lihat iksili ini jadi apa? Fiil. Ah, mana failnya? Iya mukhatabah, dhamir mutasil. Kamu perempuan. Mindil jadi apa? Maf'ul bih. Berarti hukumnya apa? I'rabnya mansub. Al-azraq jadi apa? Naat. Berarti ngikutin mindil dong. Mindil mansub kan? Berarti azraq jadi mansub. Berarti azraqa. Nah, atau mindili al-aswada. Naat bagi mindil. Begitu. Kan ada alif lah. Nggak ngaruh kalau masuk ya sama aja. Kecuali majrur. Nah, kecuali majrur baru beda pakai fathah. Begitu. Itu karena ada ya mindili jadi Mindili. maksudnya nggak kelihatan ya. Betul, sahih. Ya, muqaddarah tanda fathahnya. Taib. Yang benar gimana berarti? Ini salah nih. Hamid berkata kepada istrinya, Habibie yaksilu jawabnya tubuh taksil komisil abiyad Komis al-abiyad. Apa artinya? tidak Hamid ingin istrinya mencuci bajunya yang putih. Taib. Betul maknanya. Cuman takbirnya gimana? Kan tadi ditanya. Nah, Hamid berkata kepada istrinya, iksili mindilil azraqa. Cucikanlah mindil sepetanganku yang berwarna biru. Kalau itu kan putih. Ya. Berarti yang benar gimana kalimatnya? Iksili mindili, mindil atau apa? Saub. Komisi ya. Apa abyado. Ulangin lagi fil amrnya. Kan ini kan yang salah di mana? Mindilnya kan. Iksilnya betul, iksili. Qala Hamidun li zaujatihi iksili as-sauba al-qamisa al-abyado atau iksili komisiyal abyado. Jadi cucilah kemejaku yang warna putih. Ya, iksilnya jangan usah hilang, nggak usah diganti taksili, nggak usah tetap iksil. Cucilah kemejaku yang warna putih, begitu. Ya. Iya, sahih. Mindili sapu tangan saya. Komisi. Kasih aja baju. Baik. Nomor 4, Fadal. Yuridu al-abna'i. Kenapa al-abna'i dibaca? Betul jamaknya. Cuman kenapa kok punya kepikiran kasroh? Alasannya apa? Taib. Yuridu jadi apa? Yuridu fi'il. Al-abna jadi apa? Fa'il hukumnya apa? Berarti al-abna. Itu. Jangan al-abna'i. Marfu. Yuridu abna'u. Al-abna'u. Yazhabu ila suqi qabla sholati. Qabla sholati. Apa artinya? Anak-anak laki-laki itu ingin harus pergi ke pasar sebelum sholat. Sebelum sholat. Salah. Yang benar gimana? Yuridu al-abna'u tazhabu ilal suqi ba'da sholat. Ba'das
Sholat. Ada alif lam ya, ba'das sholati. Artinya apa berarti? Anak-anak laki itu ingin pergi ke pasar setelah sholat. Naam, sahih ya. Yuridul abna an yadhhabu ila suqi ba'das sholati. Jadi perginya bukan sebelum tapi setelah sholat. Baik, al-khamis, fadal. Kok arodu? Aro? Ini fi'il apa? Aroda, fi'il. Mabni alal fathi. Arada zumala'ul abna'i an yadhhabu ila Hadi kotil. hayawanat. Nah, Teman-temannya anak laki-laki mereka ingin pergi ke kebun binatang. Ragunan. Hadi kotil hayawanat. Nah, khoto yang betul apa? Arada zumala'ul abna'i an yadhhabu ila muthaf. Ilal muthafi. Mana tadi? Hah? Mana? Oh iya, sahih. Naam, jadi arada zumala'ul abna an yadhhabu ilal muthafi ya. Artinya berarti Teman-temannya anak laki-laki ingin pergi ke museum. naam, ke muthaf, ke museum. Aina muthafil Jakarta? Apa aja? Muthafil Jakarta, Mataifil Jakarta, di Jakarta apa aja? Museum Nasional, apalagi? Muthaf, tekstil, apalagi? Satria Mandala, banyak tuh. Matahif, jamaknya matahif. Ya. Taib. Lan asadisu. Belakang, Fadol. Hamidu atau hamidan. Hamidu atau hamidan atau hamdan. Apa ini? Hamidun, jangan hamidu. Dia bukan ghairu munsharif. Hamidun. Nah. Nah. Oh, ada ma'ah. Ma'ah fungsinya apa? Inna ma'al usri. Inna ma'al usri apa usru? Inna ma'al usri yusra. Usri majrur dengan ma'ah. Ma'ah itu apa? Zorof. Na'am. Ma'a zaujati berarti. Ya. Ma'a zaujatihi. Jadi mudhaf ilahi bagi ma'a. Baik, terjem. Hamid ingin pergi ke rumah sakit bersama dengan istrinya. Nah, ini khoto ya. Yang benar apa? Ma'a banatihi. Apa artinya? Gimana kalimat lengkapnya? Du atau dun? Hamidun. Dia munsharif. Yuridu hamidun. Ma'a banatihi. Ma'a banatihi. Apa artinya? Nah, ya, bukan zaujati tapi banatihi. Nah, sahih. Baik, suma nadkhul ila tamrin salis. Yas'alul mudarrisu kullan minat tulab hadza su'ala. Pak guru bertanya kepada masing-masing siswa dengan pertanyaan berikut ini. Madza yuridu haula'it tullabu? Madza yuridu haula'it tullabu? Apa yang diinginkan para siswa ini? Wa yujibu talibu wa yaqulu, dan si talib ya menjawab mengatakan haula'i yuriduna an titik-titik ya. Mereka para siswa ini yuriduna, mereka ingin an untuk titik-titik mukhtaron,
dengan memilih. Berarti talib memilih. Minal jumalil atiyah, dari kalimat berikut. Ya. Nah, tanya kepada antum, madza yuridu haula'i tulab? Antum menjawab, haula'i yuriduna an titik-titik. Mukhtaran, antum pilih dari kalimat di bawah. Ya, itu ada yadhhabu dan seterusnya. Wadah? Jelas? Nah, gimana? Kan tulab. Tulab itu orang keberapa? Enggak. Kan jawabnya haula'i, mereka. Mereka ingin. Jadi domir apa dipakai sekarang? Domir apa? Hum, mereka ingin. Yuriduna, berarti domir hum. Antum masukkan, intinya sudah ada tuh. Antum tinggal baca. Nah, antum tinggal baca aja. Jelas ya? Baik. Nabda min hamdan. Kita mulai dari hamdan. Hamdan, ya. Madza yuridu haula'i tulab? Tafadhal, ajib. Lihat yang kalimat pertama. Coba kalimat pertama. Yadhabuna ilal mal'abi. Sahih. Iya. Yadhabuna ilal mal'abi. Naam. Mereka ingin pergi ke lapangan. Naam. Gimana kalimat tadi? Ulangi lagi. Lihat, adaan. Fungsinya an apa? Menasabkan. Yadhabuna jadi nasab. An sahih. Naam. Yuriduna haula'i an yadhhabu, ada an tuh. Berarti fiilnya menjadi mansub. Tadi yuriduna, ini marfu. Yuriduna marfu. Apa tanda rafa'nya? Subutun nun. Yuriduna, mereka ingin. Berarti marfu. Masuk an, berubah menjadi mansub. Apa tanda nasabnya sekarang? Alfunun. Berarti antum baca menjadi an yadhhabu. Ya. Tambahin setelah waw alif. An yadhhabu ilal mal'abi. Berarti apa artinya? Mereka ingin pergi ke lapangan. Mereka ingin pergi ke lapangan. Ahsan, sahih. Insyaallah. Bentar dulu ya. Baik, lanjut. Yang kedua, Mas Daris. Madza yuridu haula'i tullabu? Tafadhal ajib. Haula'i yuriduna Ada kalimat selanjutnya. Apa itu kalimat yang selanjutnya? Yes? Temu nggak? Yaskunu. Lihat ada huruf an berubah sekarang jadi mansub. Naam. Maha ada fi, apa fungsinya fi? Mahaji il. Naam. Tarjim. Mereka ingin yaskunu. Mana sekarang yaskunu? Tinggal. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, kan ayatnya gitu. Ya. Wah, apa? Yaskununa, mereka ingin tinggal di mahaji. Mana mahaji? Asrama-asrama, jamak min mahjaun. Nah, asrama-asrama. Asrama kampus. Nah, sahih ya. Haula'i yuriduna an yaskunu fi mahajil jami'ah. Mereka ingin tinggal di asrama-asrama kampus. Mahaji jamak dari kata mahjaun. Ya, asrama. Baik, summa ba'dahu tafadhal.
Madza yuridu haula'i tullabu? Betul? Fi shaffil awwali. Fi shaffil awwali. Naam. Tarjim. Fi shaffil awwal. Mana shaffil awwal? Baris pertama. Shaf. Wa ja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Shaf ya. Sawu sufufa, jamaknya sufuf. Nah, sawu sufufakum shaf ya, dari jamak. Ya. Mereka ingin duduk di shaf yang pertama, yaitu di baris yang pertama. Taib. Summa ba'dahu Pak Agung ya. Madza yuridu haula'it tullabu? Apa yang para siswa inginkan? Tafadhol Pak, dijawab. Haula'i Yuriduna an kalau sudah ada an, nunnya hilang Pak. An yarji'u ilal, ada ilah huruf jar. Mahaji'i hissati ba'dal hissati asania ti saniata atau saniatu Pak? Naam. Kenapa dibaca saniati dengan majrur kasrah? Siapa yang tahu? Kenapa dibaca saniati majrur? Naatnya. Naat bagi siapa? Isoh. Nah, coba diterjemah Pak Agung. Haula'i yuriduna, ingin. Yarji'u Pak. Yarji'una. Yarji'u artinya apa? Ingat kata rujuk. Rujuk itu artinya apa? Kembali. Mereka ingin ke mahaji. Apa tadi mahaji? Asrama. Apa bada? Setelah isoh. Apa isoh? Jam pelajaran. Saniyah. Apa? Ke berapa Pak saniyah Pak? Kedua. Naam ya. Haula'i yuriduna an yarji'u ilal mahaji'i ba'dal hissati tsaniyati ya. Mereka ingin pulang atau kembali ke asrama-asrama setelah jam pelajaran yang kedua. Naam, sahih. Baik, summa Gumira. Madza yuridu haula'i tullabu? Antum. Jangan ya. Gimana kalimatnya? Diulang lagi. Lihat. Haula'i. Haula'i yaftahuna. Yuridunya mana? Lihat di tanda kurung di atas. Cara bikinnya dulu. Temu nggak tanda kurung? Badannya di sini, pikirannya di luar. Oh gitu. Haula'i yuriduna an. Nah, gimana tuh adaan jadi mansub? Ini yaftahun. Yaftahun. Yaftahan. Nah, itu yaftahuna posisinya apa? I'rabnya. Posisi i'rabnya apa itu? Marfu. Masuk an jadi apa sekarang? Masuk an jadi ini. Mansub. Gimana jadi tanda nasabnya sekarang? Pakai alif ya? Pakai alif nggak ada pakai alif. Pakai apa? Ketika mansub jadi apa? Apa tanda nasabnya ketika mansub? Hasfun nun. Hasfun nun.
yuriduna Ah. yuriduna Hmm. an yaftahu Ah. yaftahu yaftahul Yaftahul atau yaftahu? yaftahu Disambung kepada setelahnya gimana? nawafid Itu yaftahul masukin ke setelahnya gimana? Disambung, wasol. Yaftahul apa yaftahun? yaftahul maksud saya. Ini tadi atau bacanya yaftahul. Yaftahul nawafid Zu. nawafid Iya, itu dia. Artinya apa? Haula itu mereka mereka menginginkan untuk yaftahu membuka nawafid. Sahih. Apa? Jendela-jendela. Na'am ya. Haula'i yuriduna an yaftahu an nawafidha. Na'am. Haula'i artinya apa? Apa arti haula'i? Ini. Hadhihi jamaknya haula'i. Dzalika tilka jamaknya ulaika. Baik. Lanjut. Lanjutnya Pak Agung, madza yuridu haula'i tullabu? Gimana? Akhadha mudhari'nya apa? Ya. Berarti bahasa kita ini udah. Majalah. Kenapa majalata? Majalatu kenapa majalatu? Majalati kenapa majalati? Ayo Pak, kenapa dibaca majalata? Itu sebagai objek ya. Ya, baca dulu. Majalah. Apa ini bacanya? Buyutihim. Nah. Coba apa artinya Pak? Mereka ini Ya'khudhu apa? Akhadha ya'khudhu, mengambil. majalah ini ke rumahnya. Buyut artinya apa? Rumah-rumah mereka. Naam. Ya'khudhu an ya'khudhu hadil majallah. Taib di sini mana maf'ul bihnya? Hadhihi. Berarti majalah jadi apa? Badal. Berarti antum baca tadi jadi mansub karena badal dari hadhihi. Buyutihim jamak dari kata baitun. Yang kalau orang Jawa buyut apa artinya? Orang Jawa buyut artinya apa? Orang tuanya nenek kan? Di atasnya buyut apa? Canggah. Iya. Bapak, kakek, buyut, canggah. Gitu. Taib. Lanjut. Pak Aziz, madza yuridu haula'i tullabu? Yaksilu yaksilu wajahihim. Apa ini? Jamak ini Pak. Wujuhihim. Coba terjemah. Mereka ingin mencuci wajah-wajah mereka. Taib. Wajah-wajah jadi apa posisinya, jabatannya di sini? Di
Sini makul bi. Berarti dibaca wujuh. Wujuhihi. Wujuh ahum. Wujuha. Kan maf'ul bi kan? Berarti mansub. Jangan wujuhi. Wujuha. Wujuhahum. Ya wujuhahum. An yaksilu wujuhahum. Mereka ingin ya mencuci wajah-wajah mereka. Baik, lanjut selanjutnya. Madza yuridu haula'i tullabu? Fadhal. Haula'i yuriduna an yadribu nani. Yadribu. Yakin yadribu nani? Nah, artinya apa dulu? Ini mereka ini Nih. Saya. Mereka ingin memukul saya. Taib. Yadribuna nih. I'rabnya apa di sini? Yadribunani. Yadribunya jadi fiil. I'rabnya apa? Marfu, mansub, apa majzum, apa majrur? Marfu. Apa tanda rafa'nya? Yadribunani. Sebutun nun. Sekarang masuk an. Jadinya gimana? Nah, dibuang. Jadinya an ni, campurin lah sih. An yadribuni gitu. Nah, hilangin alifnya pada wawunya. An yadribuni begitu. Nah, itu kan ada dua nun ya. Nani. Nun yang jadi tanda rafa yang mana? Yang pertama. Nah, maka nun itu dibuang. Yadribuni. Ninya berarti jadi maf'ul bi. Pakai alif. Abis wawu kos alif, langsung ni aja. Yadribuni, gitu aja. Baik. Lanjut ya. Madza yuridu haula'i tullabu? Tafadhal. Naam. Terjem. Yuridu. Mereka. Naam. Haula'i yuriduna an yaqra'ul Qur'ana. Mereka ingin membaca Al-Qur'an. Selanjutnya, madza yuridu haula'i tullabu? Fadhal. Naam. Terjem. Mereka ingin masuk ke dalam perpustakaan. Naam, sahih ya. Yuridu haula yuriduna an yadkhulul maktabata. Mereka ingin masuk ke perpustakaan. Lanjut. Madza yuridu haula tullabu? Haula'i yuriduna ayyaqulu laka syai'an. Naam. Mereka ingin mengatakan kepadamu sesuatu. Naam, mengatakan sesuatu kepadamu. Begitu ya. Naam. Yuridu yuridu an yaqulu, yuridu asalnya haula yuriduna an yaqulu laka syai'an. Mereka ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Lanjut. Madza yuridu haula'i tullabu? Haula'i yuriduna an yas'aluka su'alan. Naam. Artinya? Mereka ingin Yas'alu. Sa'ala yas'alu artinya apa? Bertanya kepadamu soalan. Sebuah pertanyaan. Soal itu apa soal? Pertanyaan kan? Itu masdar. Soal itu bahasa Arab. Soal, pertanyaan. Masdar lainnya masalah. Masalah itu apa? Pertanyaan bahasa Arab. Mas'alatun, pertanyaan. Permintaan. Kan sa'ala bisa maknanya dua, permintaan, pertanyaan. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apa artinya? Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu anni tentang aku, fa inni qaribun, kata Allah, sesungguhnya aku dekat. Maka itu maknanya bertanya. Bisa juga maknanya meminta.
Man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberikan dia. Di hadis nuzul ada kan nuzul apa Allah ke langit dunia. Ya, siapa yang minta kepadaku, aku bukan siapa yang bertanya kepadaku. Ya, siapa yang minta kepadaku, aku akan berikan. Begitu. Nah, itu bertanya. Nah, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid, ya, kayak gitu. Baik. Kemudian madza yuridu haulai tullab. Fadol selanjutnya. Udah itu selesai, yakul aja. Udah beda garis. Udah bisa. Satu aja. Coba kalau tambahin. Yakulu apa? Nasi goreng. Nasi goreng masuk apa majrur itu? Nasi. Nasa goreng ntar ya. Beda, yasrobu itu setelahnya. Sahih. Ada garis tuh ya. Iya. Baik, gimana terjemahnya? Fadal. Mereka ingin Makan, ya kulu ya. Mereka ingin makan. Lanjut, Pak Agung. Madza yuridu haulai tullabu? Yuriduna an yasrobu al-qahwa. Al-qahwa? Wahta. Qahwatasan. Apa artinya, Pak? Mereka ingin minum kopi. Minum kopi. Kalau kopi sepakat. Sepakat mansub. Karena pengen semua. Maf'ul bih. Baik, lanjut Pak Agung depan. Madza yuridu haulai tullabu? Haulai yuriduna an yazurul Marid sakit dong. Mudiri yakin mudiri. Mudiri apa mau duduk, Pak? Mudiri apa mau duduk? Mudiro. Kenapa mudiro, Pak? Itu dia, sahih, betul. Mudiro. Coba artikan. Zaro yazuru. Ziarah. Mereka ini ingin berkunjung ke mengunjungi. Nah, sahih. Haula yuriduna an yazuru al-mudira. Mereka ingin mengunjungi kepala sekolah. Maka kita perhatikan ya fi'il mudhari kalau kemasukan an ini jadi harfu apa namanya? Harfu nasbin. Berarti tugasnya menasobkan setelahnya. Kita mengatakan yajlisu. Ini marfu kan? Atau bilang domah yajlisu. Masuk an, berubah nggak sekarang i'rabnya? Berubah jadi apa? Menjadi mansub. Tadinya marfu yajlisu, berubah kadang jadi mansub. Dibaca yajlisa. Ini ketika kosong nggak ada apa-apa di belakangnya. Tapi kalau bersambung kepadanya, ya ada wawu atau yang kita sebut af'alul khamsah. Maka yang tadinya yajlisuna ini posisinya i'rabnya apa? Marfu. Apa tanda rafa'nya yajlisuna? Subutun nun, ya. Terus masuk an, berarti jadi mansub. Apa tanda nasabnya sekarang? Hadfun nun, berarti menjadi an yajlisu, panjang, an yajlisu, ya. Bukan yajlisa untuk dia domir huwa, dia nggak ada bersambung wawu jamaah. Ya. Jadi tergantung nanti ya tanda i'rabnya bisa fathah, bisa juga hadfun nun, ya, bisa juga fathah muqaddarah, begitu. Baik, sekarang kita masuk ke latihan yang keempat, tamrin rabiun. Ta'ammal ma yali. Perhatikan apa-apa berikut ini. Baik, di hamzah situ ada kalimat huwa yadhhabu. Dia laki-laki pergi. Ya, laki-laki satu orang pergi, ya. Lalu kemasukan ya di situ an yadhhaba di samping kirinya. Maka kalimatnya menjadi huwa yuridu an yadhhaba.
Huwa yuridu an yadhhaba. Artinya dia ingin pergi, ya. Dia ingin pergi. Kita lihat perbedaannya. Pada huwa yadhhabu, di sini fi'il mudhari'nya marfu. Ya. Kalau antum ditanya, kenapa hukumnya marfu yadhhabu di sini? Gimana jawabnya? Tajarrud. Ya, tajarrud. Apa tajarrud artinya? Kosong dari amil nasab. Kosong dari penyebab nasab, kosong dari penyebab jazm. Kita lihat yadhhabu depannya nggak ada huruf an. Tidak ada huruf lam yang menjazmkan. Ya, tidak ada huruf lan dan seterusnya. Kosong. Maka kembali ke hukum asal, fi'il mudhari'nya berarti marfu. Dibaca yadhhabu. Nggak boleh antum baca yadhhaba. Nggak ada amil nasab. Nggak boleh antum baca yadhhab. Ya. Nggak ada amil jazm. Kembali ke hukum asal berarti marfu. Taib. Sebelahnya huwa yuridu an yadhhaba. Ya. Dia ingin pergi. Ya. Kita lihat yadhhaba. Ada amil nasab di depannya. Kelihatan ya? Amil nasabnya adalah huruf an. Nah, an itu berarti dia jabatannya harfu nasbin. Huruf yang menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. Karenanya yadhhaba sekarang berubah menjadi mansub. Ya, karena ada huruf an. Tanda nasabnya adalah fathah. Ya. Berarti ketika mansub antum baca yadhhaba, jangan yadhhabu lagi. Jelas sampai sini? Nah, begitu. Kalau tadi yadhhabuna marfu, tanda rafa'nya subutun nun. Masuk an, mansub. Tanda nasabnya adalah hasfu nun. Nah, kalau di sini masih murni, nggak ada wawu jamaah, maka tanda nasabnya fathah. Baik. Kemudian hiya tadhhabu, dia perempuan satu orang pergi. Tadhhabu marfu litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim. Karena kosongnya tadhhabu ini dari amil nasab dan amil jazm. Kemudian hiya turidu an tadhhaba. Dia perempuan ingin pergi. Maka kita lihat tadhhaba kemasukan amil nasab yaitu an. Maka berubah dia menjadi mansub. Makanya kita baca tadhhaba dengan fathah. Baik. Yang ketiga, anta tadhhabu. Kamu laki-laki satu orang pergi. Tadhhabu marfu, tanda rafa'nya dhammah, ya. Anta turidu an tadhhaba. Kamu ingin pergi. Nah, tadhhaba kemasukan an berarti menjadi mansub. Tanda nasabnya adalah fathah. Tadhhaba. Kemudian ana adhabu, saya pergi. Marfu, ya. Tanda rafa'nya dhammah. Ana uridu an adhaba, saya ingin pergi. Berarti menjadi mansub. Tanda nasabnya fathah. Nahnu nadhhabu, kami pergi. Nadhhabu marfu, tanda rafa'nya dhammah. Nahnu nuridu an nadhhaba, kami ingin pergi. Nadhhab berubah jadi mansub dengan an. Tanda nasabnya adalah fathah. Taib. Jelas sampai sini? Ya. Maka di situ an merubah fi'il mudhari' jadi marfu menjadi mansub. Jelas? Nah, lalu kita lihat bentuk tasrifnya, ya. Huwa yadhhabu. Huwa yadhhabu. Hiya tadhhabu. Huwa tangannya kemana? Ke belakang, ya. Satu. Hiya tadhhabu, tangannya mana? Kiri, tadhhabu. Terus anta tadhhabu, tangannya ke depan. Terus ana adhhabu. Nah, nahnu nadhhabu. Nah, hafal nggak sini? Ah. Huwa, apa huwa? Yadhhabu. Yadhhabu. Hiya apa? Tadhhabu. Anta tadhhabu. Nah, ana nahnu nadhhabu. Coba anda tes. Huwa. Huwa yadhhabu. Anta. Hiya. Nah, anta dan hiya sama. Anta tadhhabu, hiya tadhhabu sama. Baik. Nahnu. Ana. Huwa. Anta. Hiya. Hiya. Hah? Hiya. Yadhhabu.
Ini huwa yadhhabu, hiya yadhhabu juga. Apa dong? Hiya tadhhabu, sahih. Pak Agung, ana. Antum. Adhabu. Nah, bisa bedain ya? Nah, baik. Kemudian kita lihat itu kalimatnya. Huwa yuridu. Ini jumlah apa namanya? Ismiyah, didahului oleh isim. Huwa itu isim atau fiil? Isim, berarti jumlah ismiyah. Berarti harus ada apa? Dua, mubtada dan khobar. Huwa jadi apa di sini? Mubtada. Berarti khobarnya adalah yuridu. Nah, yuridu ini kan jumlah fi'liyah. Khobarnya bentuknya jumlah fi'liyah. Ya. Yuridu berarti fi'il. Taib, butuh fa'il nggak? Mana fa'ilnya yuridu? Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Domir tersembunyi, fa'ilnya yuridu. Domir apa ini? Huwa. Nah, asalnya yuridu huwa. Huwa kembali kemana? Ke huwa yang di depan, yang pertama. Ya. Naam. Taib. Yuridu ada fa'ilnya. Yuridu butuh maf'ul bih nggak? Butuh nggak? Butuh atau ada yang butuh, ada yang nggak butuh? Butuh. Kan ingin, berarti ada yang diinginkan. Ya, berarti yang diinginkan adalah maf'ul bihnya. Sekarang mana kira-kira maf'ul bihnya? An yadhhaba. Berarti an yadhhaba itu namanya masdar muawwal. Nah, an yadhhaba itu namanya masdar muawwal yang sudah kita jelaskan pekan lalu. Ya. An itu huruf nasbin. Fungsinya apa? Menasobkan fi'il mudhari' setelahnya. Yang tadinya yadhhabu berubah jadi yadhhaba dengan huruf an. Kedua, dia huruf istiqbal. Apa makna istiqbal? Bermakna akan datang. Ketika antum mengatakan ingin, sudah terjadi belum? Belum, maka maknanya harus akan datang nanti. Berarti yadhhab ini nggak boleh bermakna sekarang, tapi harus bermakna akan datang. Karena baru ingin, belum terjadi, maka harus masuk huruf an. Ketiga, dia huruf masdar. Berarti menjadikan yadhhab di sini yang tadinya fiil menjadi takdir isim. Ya, yang tadinya fiil menjadi takdir isim. Karena kita mau bikin maf'ul bih. Dan maf'ul bih itu isim. Ya, maf'ul bih isim, ya. Maka di sini dia harus menjadi isim, yaitu namanya masdar muawwal, masdar yang ditakwil. Yang aslinya dia bukan isim murni, tapi fiil yang berubah jadi isim dengan huruf an tadi. Maka kalimat dari an dan yadhhaba ini fi mahalli nasbin, pada posisi nasab sebagai maf'ul bih bagi yuridu. Begitu. Takdirnya apa kalau kita jadikan isim? Huwa yuridu zahaban. Huwa yuridu zahaban. Huwa yuridu an yazhaba. Kan? Ini mansub dengan an. Berarti jadi masdar muawwal. Berarti kalau dijadikan masdar biasa menjadi seperti ini. Huwa yuridu dhahaban. Dia ingin pergi. Dhahaban mansub nggak jadi sekarang? Mansub karena dia jadi maf'ul bih bagi yuridu. Seperti itu. Ini masdar muawwal. Bingung nggak konsep masdar muawwal? Baik. Nah, sekarang kita misalnya mengatakan ya Ahmadu yuhibbu dirasah. Dirasah ini apa harokatnya? Dirasah? Dirasah? Ta atau tan? Tan dong, kan nggak ada alif lam. Ya. Ahmadu yuhibbu. Ahmad menyukai dirasah. Apa dirasah? Belajar. Ahmad suka belajar. Coba, Ahmad jadi apa di sini? Mubtada. Yuhibbu jadi apa dulu?
Jangan khobar dulu. Aslinya jadi apa dia? Fiil. Ya. Fiil. Terus butuh fa'il nggak? Mana fa'ilnya dia? Domir mustatir takdirnya huwa. Nah, di sini fa'ilnya huwa. Huwa harus ada tempat kembalinya. Huwa ini mau kembali ke siapa? Dia ini. Ke Ahmad. Berarti huwa kembali ke Ahmad. Dirosah jadi apa sekarang? Maf'ul bi. Ya. Maf'ul bi-nya ini isim murni. Ya, isim murni, betul-betul dia isim. Kita merubah dia pakai masdar muawwal. Maka antum bisa bikin kalimatnya menjadi pakai masdar muawwal. Menjadi Ahmadu yuhibbu an yadrusa. Ahmadu yuhibbu an yadrusa. Apa artinya sekarang? Ahmad suka untuk dia belajar. Ahmad suka untuk dia belajar. Ya. Berarti Ahmad jadi apa? Mubtada. Yuhibbu jadi apa? Fiil. Failnya mana? Domir mustatir takdiruhu huwa. Fiil plus fa'il. Nah, butuh maf'ul bi nggak? Nah, maf'ul bi-nya mana? Nah, masdar muawwal dari an dan fiilnya. Nah, jadi an berarti dia menasabkan yadrus. Yang tadinya yadrusu masuk an berubah jadi mansub menjadi fathah yadrusa. An dia bermakna istiqbal. Apa? Akan datang. Ya, menyukai. Terus dia bermakna masdar. Berarti kita ingin jadikan yadrusa ini menjadi isim. Apa masdarnya darosa yadrusu? Dirosa. Nah. Atau darsan. Nah. Darsan. Ini namanya masdar muawwal. Nah, sama kayak di sini. Huwa yuridu an yadhhaba. Berarti an yadhhaba masdar muawwal, maf'ul bih, ya. Masdar muawwal fi mahallin nasbin maf'ul bih, begitu. Jelas sampai sini? Nah, kan tadi sudah fiilnya, sudah fiil disebutkan. Nah, baru kalau sudah, nah ini berarti fiil fi mahalli raf'in khobar. Fiil fa'il fi mahalli raf'in khobar. Dia sebagai khobarnya Ahmad. Begitu. Di i'rabnya. Jadi jangan langsung di i'rab khobar dulu. Karena khobar ini asalnya dia mufrad. Ketika datang jumlah, ya bisa kita artikan dia fi mahalli raf'in, pada posisi isim. Jadi harus jadi mufrad dulu lagi. Fi mahalli raf'in sebagai khobar. Begitu. Apanya? Yang tadinya pakai masdar dirosatan. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, variatif aja. Nah, kalau tinjauan dari nahu nggak ada seperti itu yang setahu ana. Tapi dari tinjauan mungkin dari ilmu yang lain balaghah pasti ada bedanya. Ada bedanya. Begitu. Kenapa pakainya seperti ini? Kenapa pakai seperti itu? Allah nggak mungkin sembarangan. Ya. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian berpuasa, maka itu lebih baik bagi kalian. Kenapa pakainya antasumu? Kenapa tidak mengatakan siyamukum khairul lakum? Nah, itu pasti ada perbedaan makna. Begitu. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke yang huruf ba. Hum yadhabuna. Mereka laki-laki pergi. Kita lihat yadhabuna. Yadhabuna hukumnya marfu. Marfu nggak ini? Apa tanda rafa'nya? Subutun nun. Kenapa subutun nun? Karena termasuk fiil yang 5, af'alul khamsah. Ya. Af'alul khamsah itu apa? Ya. Alif musanna, terus au jamaah, ya mukhatabah. Ya. Af'alul khamsah setiap fiil mudhari yang fa'ilnya adalah alif tasniyah. Alif tasniyah alif, ya. Itu yang domirnya bisa berupa huma atau antuma.
tergantung lihat huruf mudharaahnya. Antum mengatakan yadhhabani, ini berarti afal khamsah karena ada alif. Yadhhabani afal khamsah. Nah, alifnya ini domirnya, fa'ilnya. Apa takdirnya alif ini? Apakah huma atau antuma? Antum lihat huruf mudharaahnya. Huruf mudharaahnya ya depan, berarti dia adalah huma, orang ketiga. Huruf keduanya ta, berarti orang kedua, berarti antuma. Ya. Yadhhabani berarti artinya apa? Mereka berdua, laki perempuan. Bisa laki bisa perempuan. Nah, kalau yadhhabani laki-laki. Ya. Kalau tadhhabani bisa laki-laki bisa perempuan. Baik ya. Nah, berarti fi'il mudhari yang bersambung setelahnya aliful isnain. Ya bisa nanti domirnya huma atau domira antuma, lihat huruf mudharaahnya. Ya. Yang kedua, dia setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan wawu jamaah. Ya, seperti yadhhabuna. Wawu jamaah bisa domira domir hum, bisa domir antum. Bagaimana bedainnya? Lihat huruf mudharaah. Kalau huruf mudharaahnya iya, berarti domirnya hum, orang ketiga. Kalau domirnya ta, kalau huruf mudharaahnya ta, tadhhabuna, berarti domirnya antum. Ya, berarti udah 4 tuh. Ada huma, ada antuma, ada hum, ada antum. Tinggal satu lagi. Setiap fi'il mudhari yang bersambung dengannya ya mukhatabah. Tadhhabina. Tadhhabina, ada ya setelah ba, tadhhabi panjang ya. Berarti di situ ya-nya adalah domir. Domir apa di situ? Anti, cuma satu aja ya. Itu namanya af'alul khamsah. Nah, af'alul khamsah sebagaimana sudah kita jelaskan di jurumiyah ya. Bahwasanya dia marfu'nya dengan subutun nun. Jadi ketika antum mengatakan yadhhabuna, tadhhabuna, tadhhabina, ada nunnya semua tuh. Berarti marfu'. Ketika dia mansub, maka dibuang nunnya. Contohnya ya, hum yuriduna an yadhhabu. Hum yuriduna an yadhhabu. Mereka ingin pergi. Ya, kita lihat tadi hum yadhhabuna marfu, tanda rafa'nya nun. Kenapa? Af'alul khamsah. Subutun nun af'alul khamsah. Pada hum yuriduna an yadhhabu ada 2 i'rab di situ. Yuriduna dia marfu dengan nun, subutun nun, pada an yadhhabu dia mansub. Karena ada huruf an. Tanda nasabnya adalah hadfu nun. Ya, maka ketika mansub af'alul khamsah, tanda nasabnya adalah hadfu nun, dibuang huruf nunnya. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian antum tadhhabuna artinya apa? Kalian antum, kalian laki-laki pergi. Maka tadhhabuna di situ i'rabnya apa? Marfu, tanda rafa'nya apa? Subutun nun. Mana fa'ilnya? Wawu jamaah. Apa takdir wawu jamaah di situ? Antum. Dari mana tahu antum? Huruf mudharaahnya ta, orang kedua berarti ya. Terus masuk ke jumlah berikutnya, antum turiduna an tadhhabu. Apa artinya? Kalian ingin pergi. Kalian ingin pergi. Nah, maka kita lihat di situ ya. Turiduna marfu ya, dengan subutun nun. Tadhhabu mansub ya, dengan hadfu nun, begitu. Ya. Kemudian anti tadhhabina artinya apa? Kamu perempuan pergi. Tadhhabina i'rabnya apa di situ? Marfu. Apa tanda rafa'nya? Subutun nun. Nah, iya itu jadi apa di situ? Fa'ilnya. Kan fi'il mudhari itu ada 4 komponen. Anda pernah jelaskan kan? Yang pertama huruf mudhara'ah. Pada tadhhabina huruf mudhara'ahnya adalah huruf ta. Lalu yang kedua fi'il. Mana fi'ilnya? Zahaba. Yang ketiga fa'ilnya. Mana fa'ilnya?
Ya. Yang keempat, tanda rofa. Mana tanda rofanya? Nun. Nah, gitu. Berarti yang jatuh setelah huruf terakhir fiilnya itu fa'il. Huruf terakhir fiilnya huruf ba. Berarti yang setelah huruf ba, yaitu huruf ya, yaitu fa'ilnya. Nah, nunnya berarti menjadi tanda rofanya. Taib ya. Anti tadhabina, kamu perempuan satu orang pergi. Anti turidina antadhabi. Artinya apa? Ana ingin pergi. Nah, kamu seorang perempuan ingin pergi. Turidina marfu. Apa tanda rafa'nya? Subutun nun. Tadhabi. Apa i'rabnya? Mansub. Apa tanda nasabnya? Alfunun. Nah, bisa bedain ya. Nah, marfu dengan subutun nun, mansub dengan dibuang nunnya. Baik. Kemudian yang ketiga, hunna yadhabna. Hunna yadhabna. Artinya apa? Mereka perempuan pergi. Berarti yadhabna marfu. Marfu enggak? Apa tanda rafa'nya? Mabni. Ingat nggak pelajaran di Rumiyah? Fi'il mudhari itu menjadi mabni. Kapan dia mabni? Kalau ketemu nun niswah. Ya, fi'il mudhari hukum asalnya marfu. Ya, antum tadi lihat bisa yadhabu, yadhaba, yadhab. Yadhabu marfu pakai dhammah. Yadhaba mansub pakai fathah. Yadhab majzum pakai sukun. Berarti bisa berubah nih. Berarti mu'rab. Ya. Yadhabuna marfu dengan apa? Subutun nun. An yadhabu mansub dengan apa? Atfunun. Lam yadhabu majzum dengan atfunun. Nah, berarti mu'rab nih. Kecuali kalau fi'il mudhari'nya bersambung dengan nun niswah. Nah, nun niswah ini domir bisa dua. Bisa domir hunna atau antunna. Maka ketika ketemu nun niswah bukan lagi mu'rab, berarti namanya mabni. Ya. Hunna yadhhabna. Nah, ini berarti dia mabni fi'il mudhari'nya. Mabni ala apa? Sukun. Lihat huruf terakhir fi'ilnya. Huruf terakhir fi'ilnya ba harokat sukun. Berarti mabni ala sukun. Baik. Fi mahalli raf'in, pada posisi rafa. Kenapa kita katakan pada posisi rafa? Karena dia jadi khobar. Khobar hukumnya marfu. Nggak bisa kita katakan yadhabu karena mabni. Maka fi mahalli raf'in. Baik. Keder nggak? Keder. Lihat videonya lagi lah antum. Lihat videonya aja. Baik. Hunna yuridna an yadhhabna. Apa artinya? Mereka ingin pergi. Mereka perempuan ingin pergi. Berarti yuridna. I'rabnya apa di sini? Mabni. Nggak boleh dibilang marfu. Kan ada apa? Ada nun niswah kan? Ada nun niswah. Maka mabni. Ya. Mabni fi mahalli raf'in. Mabni pada posisi rafa. Kenapa pada posisi rafa? Karena mau jadi khobar, ya kan? Khobar hukumnya apa? Marfu, ya, marfu khobar. Muhammadun tolibun apa Muhammadun toliban? Tolibun, karena marfu, ya. Berarti yuridna ini karena mau jadi khobarnya hunna, maka juga marfu. Maka katakan fi mahalli raf'in, pada posisi rafa sebagai khobar hunna. An yadhhabna, berarti fi'il mudhari'nya mabni. Kan nggak bisa berubah. Nah, berarti tetap mabni. Nah, mabni fi mahalli nasbin. Ya, mabni pada posisi nasab. Kenapa posisi nasab? Karena ada an. Nah, an harus nasab setelahnya. Cuman karena dia mabni nggak bisa berubah, maka jangan katakan mansub, tapi mabni fi mahalli nasbin, gitu loh. Ketika antum berani mengatakan ini mabni, berarti harus tentukan fi mahalli apa.
pada posisi apa? Begitu. Ada nun niswah. Nah, taib. Nah, berarti yuridna ini butuh maf'ul bih nggak? Yuridna butuh maf'ul bih nggak? Butuh. Mana maf'ul bihnya? Masdar muawal dari an yadhhabna. Maka an yadhhabna masdar muawwalun fi mahalli nasbin maf'ul bih sahih. Ya, masdar muawwal pada posisi nasab sebagai maf'ul bih. Kalau antum suka matematika, harusnya gampang belajar bahasa Arab. Kenapa? Rumus. Pakai rumus gitu. Ada ininya, apa namanya, rumusnya. Hafal-hafal. Biarin. Biarin, enggak usah dipusingin, Pak. Baik. Kalau karena tidak pasti Apa? Nggak mesti. Nggak mesti. Nah, baik. Antunna tadhhabna. Antunna tadhhabna. Apa artinya? Kalian pergi. Kalian perempuan pergi. Berarti ini mabni. Kenapa mabni? Ada nun niswa. Fi mahalli apa? Raf'in. Kenapa? Jadi khobar. Asal udah mulai masuk nih. Udah mulai masuk nih. Buat tadi di depan tuh. Antunna turidna antadhhabna. Artinya apa? Antunna, kalian ingin pergi, kalian perempuan ingin pergi. Baik. Berarti turidna di sini mabni kan? Mabni ala sukun. Fi mahalli apa? Sebagai khobar. Kemudian antadhhabna. Tadhhabna berarti mabni ala apa? Sukun. Fi mahalli apa? Nasbin. Kenapa fi mahalli nasbin? Ada an. Tadhhabna ada an fi mahalli nasbin. Jelas sampai sini? Nah, baru kalau sudah kalimat antadhhabna masdar muawwal fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bi bagi turidna. Begitu. Jadi tadhhabna di situ dia fi mahalli nasbin karena ada an. Nah, baru antadhhabna semuanya masdar muawwal fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih bagi turidna. Baik. Jelas nggak nih? Lumayan. Baik. Jadi apa ngajar itu ya, antum tinggal pilih antum pengen model yang mana, yang singkat, yang mudah-mudah aja, atau yang detail tapi jelimet. Pilih mana? Yang mudah. Baik, bener soib. Nah, ada orang yang Ustaz yang mudah-mudah aja, nggak usah terlalu jelimet kayak gini ya. Oke, tapi kita ketemu lagi yang kayak gini, Pak. Bakalan ketemu yang kayak gini, bakalan ketemu sekalian. Makanya kalau antum misalnya ngambil yang mudah, pusingnya nanti di pelajarannya ketemunya juga gini-gini lagi. Tapi kalau pusing dari sekarang, ya udah pusing, ketemu nanti materi yang susah, udah punya bekal. Enggak, lebih mudah karena sudah ada ajarin dari awal. Ya. Pembahasan rofa, nasob, jar itu di jilid ketiga. Nah, jilid 3. Apa itu rofa, mansub, majrur itu di jilid ketiga. Nah, kita udah duluan. Nah, sekarang antum belum masuk jilid 3 udah ngerti i'rab. Lebih enak mana? Dia ngajari i'rab di awal apa ngajari i'rab jilid 3? Dari awal. Jadinya sudah nanti ke jilid 3, oh gitu doang. Oh gitu doang. Udah ngerti. Gitu. Mudah. Mudah. Ladri. Jadi ulama itu nulis kitab itu ada yang modelnya dia bikin dulu secara mujmal, kaidahnya secara global, baru diperinci.
Ada yang dirinci dari awal, nanti di akhirnya mujmal secara global. Contohnya jurumiyah, diajarin kan dari awal tanda rofa begini, tanda nasab begini. Kalau sudah di akhirnya apa? Kesimpulannya al-mu'rabat kismani. Isim mu'rab ada dua, mu'rab bil harfi, mu'rab bil harokat. Mu'rab dengan harokat, kenapa nggak dari awal? Dijelasin dari awal. Al-mu'rabat kismani. Isim mu'rab ada dua, mu'rab bil harokat, mu'rab dengan huruf. Baru dijelasin dengan harokat apa aja, dengan huruf apa aja. Tapi enggak, di jurumiyah dijelasin seluruh semuanya, baru semua diglobalkan di akhirnya kesimpulannya. Sama aja, ya. Tinggal tergantung enaknya mana gitu. Mau sekalian dari awal susahnya, ntar akhirnya lebih gampang, atau gampang dulu, nanti ketemu juga susah. Gitu aja. Tapi emang kombinasi gitu sih Ustaz. Hah? Ada jurumiyahnya, ada ininya. Iya makanya betul Pak. Makanya kalau kita pakai kitab ini aja, Durusul Logo, kita bisa nggak paham nahwu? Bisa. Tapi kalau untuk ngajar susah. Kenapa? Karena ini kan random. Kaidahnya nggak ngurut, ngacak. Jadi otak itu susah mappingnya. Nah, tapi kalau kita sandingkan dengan baca jurumiyah, isim marfu ada berapa, isim mansub ada berapa, isim jar ada berapa, lebih enak ngapalinnya. Gitu. Tapi sebaliknya kita belajar jurumiyah doang, nggak belajar kayak gini, punya teori nggak bisa praktek gimana? Iya, tahu teori doang nih. Bila disuruh baca, unu. Nggak baca ini apa ini? Bingung. Jadi emang harus ada teori dan prakteknya, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Hah? Nggak ada ya? Antara nggak ada. Antara belum bisa bertanya atau masih belum move on dari tadi masdar muawwal. Baik. Masdar kayak memukul, sedang memukul, telah memukul. Kata dasarnya apa? Pukulan. Atau memukul tanpa waktu. Pukulan itu pakai waktu nggak? Enggak. Yang modelnya masdar seperti itu. Dia isim, berarti nggak terikat waktu. Akala, apa artinya? Sudah terjadi atau belum? Sudah makan. Kalau yakulu, bisa dua, sedang atau akan makan. Tapi kalau aklan, makan, ada waktunya nggak ada. Makan, gitu. Kul, makanlah, gitu. Makanya kan ada tasrif istilahi. Udah belajar belum Pak? Udah? Belum. Tasrif nyamping. Tasrif menyamping. Tasrif itu ada dua. Tasrif lugawi ke bawah, atas ke bawah. Tasrif istilahi ke samping. Tasrif lugawi itu dimasukin domir. Misalnya zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Masuk domir. Itu lugawi. Istilahi berarti ke samping. Contoh, zahaba, yadhabu, terus zahaban masdarnya, zahibun orangnya yang pergi. Ya. Mazhubun nggak ada ya. Terus doroba aja. Doroba madin, memukul, telah memukul. Yadribu, sedang atau akan mukul. Mudhari kan? Dorban masdar, pukulan atau mukul tanpa waktu. Doribun yang mukul. Madrubun yang dipukul. Idrib, pukullah. La tadrib, jangan kamu pukul. Madrobun, waktu mukul. Madribun, waktu mukul. Gitu. Madrob, berarti asing anak itu isim alatnya. Atau midrob, lupa anak. Itu namanya tasrif istilahi, ke samping. Nah, itu di pelajaran sorof. Ada, tadi. Doroba yadribu madribun. Masdar mim, waktu isim zaman, isim makan. Begitu. Itu ada di paling gampang kitabnya itu Mukhtarot, pelajari itu Mukhtarot. Udah pernah belajar belum Mukhtarot? Itu apa? Belum bisa. Ya bisa juga. Tapi yang tipis, yang istilahnya masyhur itu pakai Mukhtarot.
Ah itu kayak gitu. Itu cetakan keberapa itu? Banyak itu pasti. Cetakan coba buka halaman-halaman. Yang di belakang nih. Nah, Yang di belakang. nah itu tasrif istilahi. Yang bagian belakang yang bagian belakangnya baru tasrif lugawi, udah masuk domir gitu. Istilahi nyamping, lugawi ke bawah begitu. Jangan dipikirin belajar itu ya, jangan dipikirin susahnya atau gimana, jalanin aja itu. Antum coba bayangin, kita kan udah 2 tahun ya, alhamdulillah ya. 2 tahun yang lalu pernah kepikiran sampai bab halaman ini belajar gini? Nggak kepikiran kan? Paling ada pikirannya jajal aja, kalau nggak bisa mundur, paling gitu. Ya kan? Tapi lama-lama kan bisa paham sendiri kan? Ya, iya. Maka jangan dipikirin belajar itu. Iya. Pak Agung jalan terus. Iya makanya. Nah, nggak tahu kan? Nah, sekarang dikit ngerti. Sudah tahu tapi nggak paham. Saya belajar ini halakoh teman-teman juga dulu Pak, belajar pertama Durus Lughah, belajar 3 tahun sampai jilid 3, nggak ngerti apa itu rofa, apa itu mansub, apa itu nggak ngerti Pak. Sama, nggak ngerti saya Pak. Baru pas belajar di Takosus, rojak sana, oh gini tuh marfu, oh gini tuh mansub, baru paham. 3 tahun belajar baru paham apa itu marfu. Masih lebih bagus antum. Anda dulu nggak tahu gitu. Antum malah lebih cepat, lebih tahu ya. Nggak nyampe 2 tahun. Nggak boleh mundur Pak. Makanya jangan ngelihat ustadznya yang sekarang, lihat dulunya ustadznya gimana. Lah emang kita dulu nggak begitu Pak? Emang saya dulu nggak begitu? Ya sama Pak, sama. Ya sama. Emang kita makanya sama-sama nasi. Sama aja. Ya. Emang kan lihat ya, orang itu setelah dia belajar di rumah gimana, murojaah atau enggak ya. Terus ibaratnya sering belajar mandiri. Nah, jadi jangan cuma cukupkan saya mau buka buku kalau pas di kelas doang. Di rumah nggak buka buku. Antum kalau udah belajar kayak gini, usahakan beli kitab. Beli kitab Arab. Nah, kitab Arab jangan yang ngundul dulu. Beli yang ada harokatnya. Yang kalau hadis itu kan bahasanya agak susah ya. Coba saran saya beli usul salasah. Yang ada harokatnya. Nah, itu kan ada, kalau bisa ada terjemahnya lebih bagus. Ya pakai buku terjemah yang ada harokatnya. Antum coba baca dulu tanpa ngeliat terjemah. Bener nggak di terjemahan saya nih? Oh bener. Kalau sudah baca, kenapa ini didomah ya? Gitu. Oh karena mufrad. Oh karena misalnya marfu kayak gini jadi paham gitu. Kalau ada yang nggak tahu, tanya sama Ustadz. Ustadz ini bener nggak bacaan saya? Setoran misalnya. Ustadz tolong saya baca benerin Ustadz. Bisa aja. Gitu. Ada kitabnya pakai terjemah, terus pakai harokat, ada tulisan gitu. Kan terjemah kan banyak. Buku-buku terjemah yang pakai harokat. Ya itu yang karangan Syekh Utsaimin yang terbitan Saudi, Muasasah Syekh Utsaimin. Anak kan dulu pertama ngajar kelas Sabtu kan pakai ituan, usul salasah. Dulu 4 tahun yang lalu tuh. Ada saya kok itu usul salasah Pak. Masalahnya Quran itu bahasanya susah. Ntar kadang-kadang ini kenapa bisa ropak begini ya? Kok nggak tahu gitu. Nah, karena bahasa Irobnya Quran lebih susah dibanding Irob biasa, begitu. Insya Allah ya. Belum azan ya? Udah ya? Nah, sekalian. Nah, kita cukupkan ya.
Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.